Baik, jadi zaman itu waktu saya zaman madrasah itu, bagus sekali itu subhanallah. Saya ingat banget jajan saya tuh. Pagi-pagi saya dikasih jajan zaman itu ya, tahun 80-an itu kan jajan saya waktu SD itu 100 rupiah paginya jajan. Terus waktu saya sekolah madrasah jajan saya itu 50 rupiah. Ya, waktu itu. Dan di sekolah saya tuh nggak ada sosis, nggak ada nugget, nggak ada jajanan-jajanan kayak sekarang, ya, nggak ada yang makanan-makanan kemasan yang sudah difabrikasi itu nggak ada. Saya waktu ingat banget salah satu yang saya suka beli itu adalah nanas. Kalau zaman saya masih SD dulu, ya waktu madrasah itu nanas, saya makan tuh nanas, maka sampai sekarang saya baru ngerti kenapa saya seneng banget sama nanas. Karena emang kebiasaan itu sudah saya bangun sejak lama. Ini pesan penting di situ. Jadi kalau Anda sekarang mau mewujudkan generasi yang suka dengan kehidupan sehat atau makanan sehat, orang tuanya kudu nyontoin juga, gitu loh. Sehingga nanti mereka ingat tentang itu, ya. Mereka ingat tentang itu, ya. Juga zaman itu ya ada nggak banyak makanan-makanan kemasan. Industri makanan nggak zaman sekarang. Ya beruntung juga, masya Allah gitu kan. Sehingga generasi itu tuh cenderung nggak banyak sakit-sakitan, ya kayak zaman sekarang sakit-sakitan. Musim rambutan batuk, musim duku batuk, musim apalagi segala musim nggak ada benernya. Hujan kena dikit meriang, la ilaha illallah. Ini generasi apa nih gitu kan? Betul nggak ya betul? Banyak gitu kan? Nggak ada kuat-kuatnya, nggak ada tangguh-tangguhnya. Ya boro-boro cerita jihad segala macam. Kalau nanti ada wayanya jihad gitu kan. Ini urusan sama musim aja nggak kuat. Baru sedikit sudah pegel-pegel, sakit lah segala macam. Subhanallah ya. Begitu. Mari kita perbaiki sekarang ya. Jadi itu. Nah, jadi tadi hubungan antara usus dan otak ya. Maka apa yang baik untuk usus juga baik untuk otak. Itu kata kuncinya. Apa yang baik untuk usus dia juga baik untuk otak. Baik untuk usus itu seperti apa konsepnya? Pokoknya gini. Kalau sering saya sampaikan ya berulang-ulang bahwa semakin alami, semakin baik ya, semakin tidak banyak pengolahan makanan-makanan yang kita berikan kepada diri kita ataupun mungkin kepada anak-anak santri kita segala macam itu semakin bagus untuk pencernaannya dan semakin baik untuk otaknya. Ya. Maka tidak heran ya makanan-makanan yang disebutkan ya dalam Al-Qur'an ya itu menjadi salah satu makanan andalannya kita ya. Kita tahu ada kurma, ya ada madu, ada habatus sauda, ada zaitun. Itu kan semua makanan-makanan yang subhanallah bisa dikatakan nggak banyak, hampir-hampir nggak ada pengolahan di situ. Ya. Kalau kita bicara misalkan madu saja ya, di luar cerita madu yang memang dinakalin oleh sebagian orang. Madu itu isinya apa? Asam amino. Asam amino itu apa? Salah satu bahan baku pembuat enzim. Enzim kan? Nah, enzim itu salah satu makanan terbaik untuk para bakteri-bakteri tadi, gitu kan? Asam amino, enzim segala macam. Maka ketika kita bicara asam amino saja, Bapak-Ibu sekalian, itu subhanallah sudah begitu luar biasa powerfulnya. Pertanyaan dari mana dapat asam amino? Asam amino terbaik salah satunya ada pada madu, gitu loh. Atau asam amino yang lain ada pada apa? Kurma juga ada asam amino. Ini juga ada asam amino, ada habatus sauda. Maka seluruh nutrisi Quran itu adalah makanan-makanan yang sangat baik atau sangat tinggi asam aminonya sebagian besar. Ya, kurma, madu, habatus sauda, zaitun segala macam. Ya, zaitun juga sama. Ya, kita bicara tentang minyak. Kita butuh minyak, otak kita ini butuh minyak. Maka sekarang ada omega 3, ada ginkgo biloba. Padahal umat Islam ngandalin zaitun saja insya Allah sudah sangat cukup. Ya. Terus bagaimana caranya kan kita atau mungkin banyak orang nggak bisa tuh ngasih minum ke anaknya misalkan zaitun ya dalam bentuk cair campur ke makanan kan bisa. Bapak Ibu bikin bahkan nasi aja kalau Anda campurkan dengan zaitun bisa itu. Ya, kalau nggak ada zaitun bisa pakai VCU dan minyak lemak pada zaitun ya, omega 3-nya, omega 9-nya saya nggak salah itu juga salah satu minyak-minyak yang sangat baik untuk meningkatkan fungsi otak. Bukan hanya otak tapi jantung juga. Di samping itu pencernaan. Ya, jadi apa yang baik untuk perut dia baik juga untuk otak. Nah, gitu loh. Ya, jadi itu beberapa contohnya saja, beberapa contoh. Jadi belum lagi kita bicara tentang kacang-kacangan yang disebutkan dalam surat Al-Basa itu. Ya.
Jadi di situ saya pernah membaca tulisan dari seorang ahli Islam juga ya, ahli ilmu juga, yang menyebutkan bahwa biji-bijian itu harusnya mendapatkan porsi ya, mendapatkan. Nah, sekarang biji-bijian dalam bentuk kemasan. Kemasannya kadang-kadang saya lihat kacang-kacang yang semua pakai tepung juga, dan kacang-kacang itu pakai pemanis buatan pula. Gimana mau sehat kita? Ya. Maka kadang-kadang anak saya kalau pas kebablasan, jadi saya termasuk yang sangat ketat gitu kan di rumah misalkan untuk mengawasi anak-anak beli makan apa, beli apa. Dia pernah suatu hari itu dia nggak paham juga, mungkin sebagian sudah saya jelaskan, tapi tidak paham, dia membeli satu minuman, yang minuman itu enak bagi anak-anak, tapi subhanallah di situ lagi-lagi ada pemanis buatannya, di situ ada keterangan, ada warning. Coba makanan kok ada warning gitu loh. Bapak Ibu pernah nggak makan ubi? Ya, makan ubi rebus atau singkong rebus atau ubi celebus segala macam, ada peringatannya. Untuk makan itu kan nggak ada. Dalam jumlah tidak berlebihan, makan aja lah. Ini makanan kok, minuman kok ada peringatan. Berarti kan ada sesuatu yang dimasukin di situ. Gitu loh. Maka hati-hati banget. Kenapa? Kalau sudah bahan-bahan kimia sintetik masuk ke situ, Bapak Ibu sekalian, saya boleh pastikan sedikit banyak pasti akan melemahkan sistem pencernaan kita. Lagi-lagi saya sampaikan, kalau pencernaan lemah, otak juga pasti lemah, gitu aja. Jadi kalau misalkan anak itu, santri itu tiap hari makanannya makanan-makanan tinggi gula, tinggi minyak, tinggi karbohidrat yang simplek ya, kayak tepung segala macam tadi itu, ya. Belum lagi cerita tentang fast foodan, besar kemungkinan akan susah atau mungkin optimalisasi otak akan berat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, behavior. Ingat, behavior. Kalau sudah perutnya bermasalah, Bapak Ibu sekalian, maka otak juga akan bermasalah. Perut bermasalah, otak juga akan bermasalah. Jadi kata kuncinya apa kita bisa memberikan atau mendapatkan ini semua? Kata kuncinya sebenarnya saya sering sebut itu produk ciptaan Allah. Produk ciptaan Allah, produk yang tumbuh di atas tanahnya. Allah mendapatkan cahaya mataharinya, Allah mendapatkan air ya dengan baik, dan tidak banyak pengolahan di situ. Maka di situ termasuk itu sayuran, buah-buahan. Kenalkan mereka dan paksakan kepada mereka untuk makan itu. Itu salah satunya. Berarti apa? Sayuran, buah-buahan. Ya, salah satu yang kita bisa berikan pada mereka. Ya, karena memang di situ kandungannya, mineralnya, asam aminonya, vitaminnya, segala macam kebutuhan kita itu ada di situ. Ya. Jadi apa tuh namanya? Semakin banyak makanan-makanan tadi kita berikan kepada mereka, maaf. Yang terjadi apa? Yang terjadi pertama, tentunya dia memberikan asupan nutrisi yang baik. Yang kedua apa? Dia membersihkan. Jadi makanan-makanan itu sebenarnya fungsinya juga dia membersihkan. Madu ya dengan ada vitaminnya, enzimnya, kurma dengan seratnya, ya habatus sauda dengan kandungan antioksidan. Semua dia pada akhirnya membersihkan sebenarnya. Jadi semakin bersih, clean ya kalau bahasa kita itu, semakin clean makanan yang dikonsumsi. Clean itu bukan dicuci, bukan. Tapi Masya Allah ya, Bapak Ibu sekalian, clean itu maksudnya apa? Semakin tidak banyak bahan kimia di situ, semakin tidak banyak pengolahan di situ, semakin banyak bahan alami yang ada di situ, maka semakin bagus makanan. Contoh misalkan kita bicara sayur, paling baik sayur itu diapain? Sebenarnya kalau kita bicara tentang, kalau saya mencoba mengumumkan ya, misalkan mengumumkan itu mengeneralisata gitu kan, sayur-sayur itu paling baik dimakan mentah, ya. Baik mentah. Caranya gimana? Gampang sebenarnya. Bapak Ibu tinggal potong-potong sayur gitu kan. Berbagai macam sayur ya, warna-warni sayur, masukkan dalam satu mangkok atau mungkin piring ya, rajang-rajang kayak bikin salad gitu, kasih madu sedikit di situ, kasih jeruk nipis sedikit di situ, kasih zaitun sedikit di situ, kasih biji-bijian sedikit di situ. Powerfulnya luar biasa Bapak sekalian. Ya, ada alpukatnya, ada misalkan brokolinya, mentah ya. Tapi kalau nggak mau kan sebenarnya bisa lah, katakanlah yang mau dikukus atau di steam silakan saja. Ya, kan lebih bagus daripada anak-anak itu makan makanan kemasan. Dan memang itu kudu dipaksain. Nah, itu yang poin utamanya, poin selanjutnya. Lalu yang selanjutnya bagi sekalian, dalam perut kita itu, Bapak Ibu, ya, dalam perut kita itu ada makhluk. Saya sebutnya umat. Ya, umat-umat yang hidup di sana.
Dan umat itu jumlahnya triliunan, Bapak sekalian. Ya, jumlahnya triliunan.